Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di perkuliahan kita, pengantar sains data ini, di pertemuan ke-6, kita sudah mulai sedikit serius gitu ya, karena kita akan melakukan analisis data eksploratif, serta bagaimana kita melakukan visualisasi data. Sebenarnya visualisasi data ini adalah sesuatu yang bagian dari seni, ya, sekaligus juga science. Makanya eh, kita harus never ending learning untuk visualisasi data ini karena hal yang cukup sulit. Kita harus mengkombinasikan otak kiri dan otak kanan untuk bisa maksimal di visualisasi data ini, terutama untuk analisis data eksploratif. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan saya bahas ya. Pada intinya memang visualisasi data yang kita lakukan saat ini tidak sekedar menjadi visualisasi data, tapi pada intinya adalah bagaimana visualisasi data tersebut kita gunakan untuk melakukan analisis data eksploratif, sehingga untuk mengeksplorasi datanya sendiri gitu ya. Jadi tidak sekedar cantik, tidak sekedar menarik, tapi harus menjadi penjelas dari data. Ini yang paling kuncinya. Tidak terlalu menarik, tidak apa-apa, tapi bisa mengeksplor kondisi data yang sesungguhnya, gitu ya. Kemudian harapannya nanti dari sini teman-teman bisa melakukan interpretasi hasil dari visualisasi tersebut. Oke, dan yang paling adalah bagaimana kita bisa melakukan visualisasi dengan benar, efektif, dan yang paling utama adalah sesuai konteks. Nah, ingat di sini tidak ada tujuan visualisasinya menarik ya. Coba dilihat, tidak ada tujuan visualisasinya menarik. Visualisasi yang menarik itu juga penting, tapi bukan di dalam bahasan pertemuan kali ini. Karena pertemuan kali ini kita lebih memfokuskan diri untuk mengeksplorasi data, gitu ya. Oke, nah oleh karena itu di pertemuan kali ini kita akan bagi menjadi 4 outline. Yang pertama adalah yang menjadi topik bahasan utama, yaitu exploratory graph gitu ya. Kemudian bagaimana membuat ringkasan atau summary sederhana, simple summaries untuk tipe yang satu dimensi, kemudian untuk yang multidimensi. Lalu kita akan mengoptimalkan penggunaan salah satu package atau library yang sangat populer di R untuk visualisasi data, yaitu ggplot. Ggplot sekarang yang kita gunakan adalah ggplot versi 2 ya. Oke, yang pertama adalah ini konsep yang sangat penting, yaitu exploratory graph ya, exploratory graph. Betul bahwa visualisasi data itu terutama melalui grafik itu merupakan hal penting pada tahap awal untuk analisis data. Visualisasi data ini macam-macam, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan peta gitu ya. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan data-data spasial terutama gitu ya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, yang harus teman-teman kuasai adalah visualisasinya ini untuk analisis datanya, gitu ya, untuk analisis datanya, bukan untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Tampilan lebih menarik juga penting, ya, juga penting, tapi bukan menjadi bahasan dari pertemuan kali ini. Kalau menjadi lebih menarik itu bahasannya nanti akan lebih panjang lagi dan itu juga penting ya. Tapi di pertemuan kali ini kita akan fokus ke exploratory graph. Maknanya apa? Maknanya adalah kita membuat grafik atau graphs yang dapat mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Menjadi penjelas dari data. Jadi kalau kita melihat dengan datanya saja, kita melihat dengan statistika deskriptif saja, belum bisa menangkap sesuatu yang unik dari data, maka kita memerlukan exploratory graph ini. Nah, apa sih exploratory graph itu? Tujuannya gitu ya. Nah, di sini ada lima manfaat pentingnya visualisasi dengan exploratory graph ya. Exploratory graph itu graf yang bisa mengeksplor datanya. Yang pertama adalah kita diharapkan bisa memahami karakteristik datanya. Karakteristik data itu artinya nilai minimumnya ada di mana gitu ya, nilai maksimumnya ada di mana, sebarannya ada di mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencari pola-pola unik di dalam data. Nah, ini terkait dengan salah satu prinsip di dalam data mining, yaitu selalu ada patterns atau pola di dalam data. Selalu ada pattern atau pola di dalam data. Kalau tidak kita temukan bagaimana?
bukan tidak ketemu, belum ketemu gitu ya. Berarti kita mengeksplor lagi pola-pola polling apa yang ada di dalam data gitu ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya dan manfaat berikutnya adalah kita mengkomunikasikan hasil pengolahan. Jadi kalau kita sudah melakukan pemrosesan pada data gitu ya, kita akan melakukan diseminasi atau mengkomunikasikan hasilnya. Salah satunya adalah dengan visualisasi ini. Ingat bahwa manusia adalah makhluk visual, sehingga visualisasi itu sangat penting, gitu ya. Tapi visualisasi di sini tidak sekedar menarik, tapi mengkomunikasikan. Jadi kalau hasilnya memang ternyata akurat, berarti visualisasinya harus menunjukkan bahwa hasil pengolahannya akurat, tidak hanya menarik, gitu ya. Kemudian a picture words more than 1,000 words, gitu ya. Jadi satu gambar itu lebih berharga daripada 1.000 kata-kata. Nah, di sini pentingnya. Jadi mengkomunikasikan melalui visualisasi. Kemudian keempat ini yang juga sering teman-teman lupakan, gitu ya. Teman-teman lupakan adalah dalam melakukan analisis kita sering mengalami blind spot. Artinya kalau kita yang menganalisis sendiri, kita sering pede, percaya diri bahwa oh, analisis kita sudah betul, gitu ya. Nah, maka perlu kita melakukan double check. Perlu kita melakukan double check. Dengan apa? Nah, exploratory graph ini ya, kita melakukan mencari kesalahan, debugging, mencari kesalahan di dalam ada nggak dalam analisis kita, mencari blind spot dari analisis kita, gitu ya. Misalnya contohnya, kita mengambil sebuah ringkasan bahwa penduduk di DKI Jakarta gitu ya didominasi oleh penduduk usia muda dan jenis kelaminnya laki-laki. Ya, itu dari statistik deskriptifnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan visualisasi gitu ya, ternyata kita bisa melihat ya bahwa misalnya sebaran ini tidak terlalu jauh berbeda misalnya gitu ya antara yang usia muda dengan yang usia lainnya gitu ya, atau antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin wanita gitu, atau jenis kelamin lainnya. Jenis kelamin lainnya contohnya adalah yang tidak mau menyebutkan jenis kelaminnya gitu ya. Oke. Berikutnya adalah, nah ini juga penting, menjadi saran awal untuk pemodelan data. Di pemodelan data nanti kita akan belajar bahwa dalam memodelkan data kita bisa menggunakan klasifikasi gitu ya, bisa juga menggunakan clustering, bisa juga menggunakan asosiasi dan seterusnya. Tapi masing-masing pemodelan itu rata-rata membutuhkan kondisi khusus supaya hasilnya lebih optimal gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasinya melalui visualisasi ini, visualisasi di awal ya, menjadi saran awal untuk pemodelan data. Kalau kelima manfaat ini tidak dicapai gitu ya, artinya bahwa exploratory graph yang kita susun itu masih belum optimal ya. Jadi ini memang sesuatu yang sulit dan tidak bisa dikuasai dengan cepat gitu ya. Dasar-dasarnya mudah, dasar-dasarnya bisa dipelajari dengan cepat, tapi untuk menjadi expert di bidang ini perlu never ending improvement dari kita semuanya. Oke. Nah, di dalam visualisasi yang akan kita pelajari di sini adalah visualisasi sebagai ringkasan atau summary dari data ya. Terutama kalau kita mau membuat sebuah ringkasan yang sifatnya sederhana gitu ya, ringkasan sifatnya sederhana, karena tidak semua data bisa kita ringkas dengan mudah gitu ya. Nah, pertama adalah kita belajar bagaimana meringkas data kalau misalnya kita hanya membutuhkan satu dimensi. Satu dimensi itu apa? Satu dimensi itu artinya adalah satu variabel. Jadi kita mau melihat dari satu sisi saja, dari satu variabel saja. Misalnya kita memiliki penduduk DKI Jakarta, gitu ya. Saya mau melihat atau meringkas ya data penduduk DKI Jakarta dari sisi apa? Dari sisi pendapatannya misalnya. Ya, berarti ini satu dimensi. Ya, artinya di dalam data
Di dalam data, ketika kita bicara dengan dimensi, itu artinya kita berbicara mengenai variabel, mengenai atribut, ya. Ya, ini sering interchangeable, sering digunakan sebagai pengganti. Dimensi, variabel, atribut, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin meringkas data, dilihat dari satu sisi, atau satu dimensi, atau satu variabel, atau satu atribut, kita bisa menggunakan 5 jenis. Yang pertama, 5 number summary. Ya, di 5 number summary. Di 5 number summary ini sudah disediakan di R, yaitu gunakan sintaks 5num, 5 number. Ini kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan cepat terhadap distribusi dari datanya. Ya, distribusi data terdiri dari 5 angka atau 5 titik, ya, 5 titik. Nilai minimumnya, kemudian hinge bawahnya. Hinge bawah ini adalah kuartil pertamanya, ya. Kemudian median ini adalah kuartil kedua. Kemudian hinge atas atau kuartil ketiganya. Lalu nilai maksimumnya. Artinya kita lihat 5 titik, ya. Apakah data tersebut mengumpul di atas atau di bawah? Contohnya kita tahu bahwa penduduk DKI Jakarta gitu ya, pendapatannya itu tersebar antara misalnya 1 juta rupiah per bulan sampai 100 miliar rupiah per bulan, gitu ya. Nah, kita ingin melihat sebarannya seperti apa. Apakah mengumpul di bawah, gitu ya? Artinya mulai dari 1 juta sampai 20 juta, 30 juta per bulan misalnya, mayoritas di sana. Nah, maka kita akan melihat bahwa Q1, kemudian median, atau kemudian Q3-nya itu jaraknya terlalu dekat. Ya, nilai Q3 dengan nilai maksimum jaraknya jauh. Ya, nah jadi kita bisa meringkas dengan sangat mudah dengan 5num, ya, 5num. Ini teman-teman bisa gunakan 5num di R. Berikutnya adalah box plot. Box plot ini pada intinya adalah sama dengan 5num, 5 number. Tapi kita buat representasi visualnya, ya, box plot. Box plot ini diajukan oleh Profesor Box waktu itu, ya. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan atau memvisualisasikan 5 number tadi, ya, minimum, Q1, median, kemudian Q3, dan nilai maksimumnya. Selain itu, manfaatnya adalah untuk melihat ada nggak outlier, gitu ya. Nah, di R teman-teman bisa menggunakan sintaks box plot. Oke. Berikutnya adalah bar plot. Nah, bar plot ini biasanya kita gunakan kalau kita melakukan visualisasi data kategori, ya, data kategori. Nah, nanti saya akan menjelaskan contoh-contoh dari kelima visualisasi ini, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah histogram. Nah, di histogram ini kita gunakan untuk melihat sebaran empiris dari data, gitu ya. Sebaran empiris dari data artinya berapa banyak kemunculan data, ya, menurut kategorinya atau menurut nilainya, gitu ya. Kita bisa menggunakan 2 jenis sintaks di R, yaitu his dan rag, gitu ya, ada 2. Berikutnya adalah density plot. Density plot ini kita bisa menghitung atau mengestimasi non-parametrik dari distribusi variabel, ya. Nanti kita lihat, ya. Di R teman-teman menggunakan sintaks density, ya. Nah, kita coba bagaimana melakukan visualisasi, ya, dengan satu dimensi, ya, artinya melihat dari satu variabel. Ini contohnya adalah sebuah data dari polusi udara yang kita peroleh dari US Environmental Protection Agency, gitu ya, lembaga perlindungan lingkungan di Amerika Serikat. Nah, salah satu ukuran baku dari kualitas udara di Amerika Serikat adalah tingkat rata-rata dari secara jangka panjang, long term dari polusi partikel halus, ya, yang kita sebut sebagai PM2.5, ya. Nah, ini adalah rata-rata ukuran baku untuk kualitas udaranya. Nah, rata-rata selama 3 tahun, ya, tidak boleh melebihi dari 12 mikrogram per meter kubik. Ya, nah, data ini teman-teman bisa
gunakan di epa.gov ya, dan nanti saya sediakan linknya di bagian akhir slide. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Ya. Oke, data yang kita gunakan adalah average ya, average atau rata-rata PM 2.5 ya. Bentuknya CSV ya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita menggunakan read CSV, gitu ya. Kita simpan dalam variabel pollution, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita tampilkan ya apa isi dari pollution ini dengan function head, gitu ya. Berarti kita menampilkan baris-baris teratas atau baris-baris pertamanya. Nah, di sini kita tampilkan ada 6 baris. Jadi ada 5 variabel di dalamnya, yaitu PM 2.5, PM25-nya, kemudian FIPS, kemudian wilayahnya atau region, kemudian adalah koordinat ya. Koordinatnya ini adalah koordinat lintang dan bujur ya, longitude sama latitude. Oke. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana tipe data dari masing-masing variabel ini. Kita lihat bahwa PM 2.5 ini bersifatnya adalah numerik gitu ya. Kemudian FIPS ini adalah integer, kemudian region atau wilayah ini adalah karakter gitu ya. Kemudian lintang dan bujurnya atau koordinat ini, longitude latitude-nya adalah angka atau numerik gitu ya. Nah, dengan menggunakan 5num ya, 5 number summary ya, kita langsung bisa memanggil nih untuk data pollution ya, variabel pollution ini. Untuk variabel PM25-nya, berarti kita tinggal memanggil dengan dolar gitu ya. Kita sudah bisa menampilkan ada 5 angka nih. 5 angka ini apa? Ini adalah nilai minimumnya gitu ya. Kemudian ini adalah Q1-nya atau hinge bawah. Kemudian ini adalah mediannya, kemudian ini adalah Q2 atau hinge atas. Berikutnya ini adalah nilai maksimumnya. Nah, coba lihat teman-teman jaraknya ya. Nilai minimum ke Q1 jaraknya ada sekitar 5 poin ya. Q1 ke median itu jaraknya sekitar 1,5 poin. Oke. Median ke Q3 nih, maaf ini harusnya Q3 ya. Median ke Q3 ini jaraknya 1 poin. Oke. Dari Q3 ke maksimum jaraknya ada 7 poin gitu ya, ada 7 poin. Nah, coba dilihat dari sini. Berarti data tersebut mengumpul di tengah tapi relatif ke bawah. Artinya jarak dari Q3 ke maksimum jauh. Ya, nanti kita lihat di box plot-nya. Nah, artinya kita bisa juga melihat teman-teman ya dari summary-nya gitu ya, summary-nya bahwa berapa nih nilai Q1-nya, Q2, Q3 dan seterusnya. Oke. Nah, dari 5 number summary tadi kita bisa menampilkan box plot ya, box plot. Nah, dari box plot simpel sekali ya, di R teman-teman bisa menggunakan function box plot gitu ya, memanggil nama data frame ya atau nama variabel, nama datanya gitu ya, kemudian dolar dan nama kolom atau nama variabelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah nilai minimum, garis bawah ini adalah minimum, ini adalah nilai dari batas bawah atau Q1-nya, kemudian yang di tengah dari kotak ini adalah nilai mediannya, batas atas dari kotak ini adalah nilai Q3. Kemudian ini adalah nilai maksimumnya gitu ya. Nah, di atas yang di luar ini adalah nilai dari outlier-nya ya. Nilai dari outlier. Selain itu, teman-teman, selain menggunakan fitur bawaan dari R box plot, teman-teman bisa juga menggunakan ggplot ya. ggplot ini adalah package yang nanti juga akan kita bahas ya. Sama, kita menggunakan geom box plot gitu ya, geom box plot ya. Tampilannya nanti menjadi seperti ini gitu ya. Mana yang mau digunakan? Nggak ada masalah. Teman-teman mau menggunakan box plot dari R maupun menggunakan ggplot boleh saja. Ya.
Nah, kalau kita lihat bahwa ada outlier nih di atas 15 mikrogram per meter kubik ya. Ini ada outliernya nih di bagian atas nih ada outlier ya. Nah, kalau kita mau lihat gitu ya, mana saja wilayah-wilayah yang memiliki tingkat polusi udara mengkhawatirkan ini. Artinya di atas 15 mikrogram per meter kubik. Ini outlier-outliernya nih, di mana saja. Nah, kita akan menggunakan library dplyr ya, library dplyr, kemudian kita bisa melakukan filter ya, memfilter. Wilayah mana ya yang PM25-nya lebih besar daripada 15. Oke, nah kita akhirnya memunculkan ya. Ternyata semuanya itu ada di wilayah region West gitu ya, ada di wilayah barat ya. Yaitu California nih kebetulan California. Kenapa kita tahu California? Karena dari FIPS code-nya gitu ya, FIPS code-nya dimulai dari angka 6. Artinya seperti ini. Jadi dengan menggunakan visualisasi seperti ini gitu ya, kita tidak hanya mengetahui berapa nilai minimumnya, first quartile-nya, median, third quartile, dan maksimum, tapi juga kita tahu di mana adanya outlier-nya dengan menggunakan box plot. Kemudian dari sana kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut ada di wilayah mana atau di titik-titik mana data tersebut mengandung outlier-nya. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai exploratory. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kita menggunakan bar plot, gitu ya. Kita menggunakan bar plot. Ada satu variabel kategori yang kita miliki ya, yaitu region. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa bar plot ini biasanya kita gunakan kalau kita memiliki variabel kategori, gitu ya. Nah, kita ingin melihat nih dengan variabel kategori tadi, ya. Kita ingin variabel kategori tadi. Berapa banyak yang masuk di wilayah Western sama berapa banyak yang masuk di wilayah Eastern gitu ya. Nah, ini very simple. Kita bisa menggunakan bar plot. Contoh lain adalah kalau teman-teman ingin memvisualisasikan berapa jumlah penduduk yang laki-laki dan perempuan. Berapa jumlah penduduk yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman menggunakan bar plot karena kita menggunakan variabel kategori ya. Kita bisa menggunakan library dplyr juga gitu ya, kemudian menampilkan hasilnya ya. Oke, nah di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa ternyata data kita ini cukup timpang ya, bahwa lebih banyak yang berasal dari wilayah timur daripada wilayah barat. Nah, artinya ini menjadi catatan untuk kita. Apakah kita mau menambah jumlah data kah, atau kita ingin berhati-hati pada saat mau menginterpretasikan? Yang jelas komposisi data kita seperti ini, gitu ya. Cukup nimpang antara timur dan barat. Oke. Berikutnya adalah gimana kalau kita mau menampilkan dalam bentuk histogram, ya. Histogram, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, kita bisa menggunakan function his di R, gitu ya. Oke, nah di sini kita teman-teman memanggil nama datanya, kemudian dolar dan nama variabelnya, kemudian menentukan warna. Teman-teman bisa menentukan warnanya. Di sini kita menggunakan misalnya biru, ya. Nah, di sini bisa terlihat juga bahwa memang ya rata-rata dia mengumpul di sebelah tengah sini ya. Sebelah tengah sini. Kemudian di sini yang tadi kita perhatikan ya, jumlahnya memang sedikit ya, yang nilainya melebihi ambang batas ya. Jumlahnya memang sedikit, tapi tetap ada ya. Di sini di histogram ini kita melihat berapa frekuensi atau kemunculan dari nilai-nilai tertentu yang mau kita perhatikan ya. Oke. Terlihat bahwa kalau yang nilai polusi udaranya antara 9, 10, 11, dan 12 ya, ini menjadi
apa namanya, mayoritas gitu ya, atau dominan gitu ya. Paling banyak berkumpul di sana. Artinya 9 sampai 12 nih ya. Banyakkan di sana. Oke. Berikutnya yang bisa, itu tadi kalau kita mau melihatnya dari satu dimensi. Artinya kalau misalnya teman-teman kita memiliki variabel yang sangat banyak, apa yang harus dilakukan? Berarti kita mau mengidentifikasi dari hampir keseluruhan variabel sekaligus ya. Mau kita melihat dari jumlahnya gitu ya, jumlah polusi udaranya gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena kebetulan tadi data kita ini simple sekali karena variabel utamanya hanya satu ya. Kalau kita memiliki variabel utamanya itu ada banyak, gitu ya. Misalnya kalau tadi penduduk DKI Jakarta ada pendapatannya, terus kemudian ada usianya, gitu ya, terus kemudian ada berapa pajak yang dia bayarkan, gitu ya, terus kemudian apa pengeluaran untuk pendidikan dan seterusnya, berarti kita bisa mengeksplorasi dari masing-masing dimensi atau variabel atau atribut tersebut ya, yang bisa kita gunakan ya. Jadi tidak hanya untuk satu saja, jadi kita buat untuk seluruhnya. Oke. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita juga ingin melakukan meringkasnya itu langsung sekaligus untuk multidimensi, artinya beberapa variabel sekaligus, beberapa atribut dari data secara sekaligus ya. Ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah multiple atau overlay when deplots ya. Nah, ini kalau di package-nya kita bisa menggunakan Lattice maupun package ggplot ya. Artinya di sini kita menggunakan beberapa box plot maupun beberapa histogram sekaligus ya untuk melihat hubungan antara dua variabel yang sifatnya kategori. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menggunakan scatter plot atau diagram pencar. Ini kita gunakan untuk memvisualisasikan dua variabel yang sifatnya kontinu. Ya, scatter plot ini 2, ya, tidak bisa 3. Kemudian bisa juga kita menggunakan smooth scatter plot. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya tidak bisa kita visualisasikan dengan scatter plot biasa. Artinya titik datanya sangat banyak, ya, maka kita gunakan smooth scatter plot. Nah, kita lihat ya, kalau dengan multiple box plot itu seperti apa caranya ya. Ini contohnya tadi saya menggunakan data polusi udara gitu ya. Kita memanggil dengan function box plot gitu ya, memanggil PM 25 ya dan region ya sebagai dua variabel yang mau ditunjukkan ya. Jadi teman-teman bisa menggabungkannya dengan tanda cacing seperti ini ya. Jadi ini berarti kita mau menampilkan dua variabel tersebut sekaligus gitu ya, multiple box plot ya. Datanya kita ambil dari data pollution tadi, kemudian warnanya adalah warna biru. Nah, hasil yang ditampilkan akan menjadi seperti ini ya. PM25-nya dibagi menurut region. Oke. Nah, artinya teman-teman kalau dihadapkan dengan data misalnya saya memiliki data penduduk DKI Jakarta, ada umurnya, kemudian ada tingkat pendidikan gitu ya. Artinya teman-teman bisa menampilkan pendidikan, kemudian umur. Ya. Menurut pendidikan terakhir dan menurut umurnya ya. Jadi berarti akan sekaligus kita memiliki box plot lebih dari satu. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata di wilayah timur ya, di wilayah timur ini secara rata-rata lebih tinggi ya polusi udaranya dibandingkan dengan wilayah barat gitu ya. Nah, ini secara umum. Kemudian berikutnya adalah multiple histogram. Nah, di multiple histogram teman-teman sama kita bisa menggunakan his ya, kemudian menggunakan subset ya, menggunakan subset. Hasil yang kita peroleh adalah kita memperoleh dua tampilan histogram ya dari dua subset. Subset yang pertama adalah untuk wilayahnya timur, subset yang kedua adalah untuk yang wilayahnya barat. Ya.
Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya, akhirnya bisa melihat bahwa kita bisa secara sekaligus. Artinya apa sih di sini? Artinya adalah kita itu mencoba mengidentifikasi, oh, saya mau menampilkan variabel apa dan variabel apa nih, gitu ya. Saya mau menampilkan pendidikan terakhir yang dimiliki dengan jenis kelaminnya, gitu kan. Apakah penduduk DKI Jakarta yang perempuan, gitu ya, lebih banyak yang lulus S1 dan S2 dibandingkan dengan yang laki-laki? Ya, berarti kita bisa menggunakan dua jenis subset di sini, gitu ya. Subset pertama adalah pembagian menurut jenis kelamin, kemudian rinciannya itu adalah pendidikan terakhir, gitu ya. Nah, cara untuk menentukan variabel mana yang mau kita compare atau yang mau kita tampilkan, ini membutuhkan pengalaman dari teman-teman. Artinya memang yang kita pelajari di sini bahwa kita bisa melakukannya dengan mudah. Tapi untuk menentukan variabel mana dikombinasikan dengan variabel yang mana, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan domain knowledge. Artinya kita memiliki pengetahuan di bidang untuk data tersebut. Misalnya kalau tadi data kependudukan berarti kita memiliki basic di ilmu kependudukannya sehingga kita bisa membandingkan. Kita mau menampilkan variabel apa dan variabel apa nih, gitu ya. Yang kedua adalah dengan pengalaman, ya, pengalaman. Pengalaman ini artinya kita biasanya sudah memiliki apa namanya beberapa kali kasus, gitu ya, beberapa kali kasus. Kemudian kita tahu bahwa biasanya antara variabel satu dengan variabel yang lain itu perlu untuk kita cek, gitu ya. Nanti kita bisa kombinasikan dengan korelasinya. Kita mengecek dulu korelasi antar variabel, gitu ya. Kemudian baru kita visualisasikan. Itu juga bisa. DR itu memungkinkan sekali. Oke. Oke. Berikutnya teman-teman adalah kita gimana kalau kita menggunakan scatter plot, ya. Scatter plot ini sekaligus bisa memunculkan multidimensi. Di sini untuk scatter plot, ya, teman-teman bisa menggunakan function plot, ya, langsung menggunakan function plot. Kebetulan di sini kita melakukan pengecekan, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa scatter plot ini hanya bisa menggunakan data yang sifatnya numerik atau continue, ya. Maka kita nggak bisa menggunakan region, gitu ya, karena ini scatter plot. Di scatter plot karena data yang kontinu maka kita menggunakan salah satu dari koordinatnya, koordinat lintang maupun bujur. Kebetulan kita di sini menggunakan latitude, gitu ya. Kita melakukan plot antara lokasi, ya, lokasi wilayahnya dengan polusi udaranya seperti apa. Oke, nah functionnya seperti ini yang kita gunakan, ya. With pollution, kemudian plotnya apa dengan apa nih, ya, plotnya apa dengan apa, latitude dengan PM25. Berarti kalau misalnya teman-teman tadi misalnya penduduk DKI Jakarta, with, gitu ya, penduduk DKI, gitu ya, plotnya itu adalah misalnya apa namanya, penghasilan, gitu ya, kemudian pajak yang dibayarkan misalnya, ya. Jadi kita bisa melakukan scatter plot sekaligus untuk beberapa dimensi. Oke, berikutnya adalah kita juga bisa menampilkan pembeda berdasarkan nilai kategoriknya, gitu ya, nilai kategori. Kalau di sini tadi kita apa adanya, artinya berdasarkan lokasinya, lokasi koordinat di permukaan bumi. Nah, kita mau melihat, oh, kalau yang wilayah barat dan wilayah timur gimana nih? Saya mau membedakan. Oke, kita bisa menggunakan pewarnaan, ya, color, ya. Sama seperti tadi, ya. Ini adalah tingkat polusinya, kemudian ini adalah koordinat wilayahnya, latitude-nya, koordinat wilayahnya. Kemudian warnanya, warna merah dan warna hitam ini menunjukkan wilayah. Artinya wilayah timur kah atau wilayah barat. Berarti teman-teman bisa menggunakan ini untuk data kategori yang lain, misalnya jenis kelamin, kemudian juga pendidikan, dan seterusnya. Oke. Nah, oke, ternyata masih kurang nih. Kita perlu identifikasi yang lebih banyak. Kita bisa menggunakan multiple scatter plot, ya. Di multiple scatter plot ini
kita langsung membuat subset. Artinya kita pisah. Kalau di sini pemisahnya hanya berdasarkan warna, gitu ya. Artinya kita melihat komposisinya. Kalau di sini langsung kita pisah. Mana yang ada di wilayah timur, mana yang ada di wilayah barat. Gitu ya. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, kapan Pak saya menggunakan warna untuk pemisah dan kapan saya perlu memisahkan subsetnya? Gitu ya. Nah, yang saya rekomendasikan adalah pertama kali teman-teman gunakan warna dulu, ya. Sehingga kalau teman-teman menggunakan warna, berarti teman-teman menggunakan scatter plot yang sama, menggunakan skala yang sama. Bagaimana sebaran data tersebut pada skala yang sama? Oke, jadi misalnya ini barat dan timur, tahu nih posisinya di situ. Ternyata barat dan timur ini ya, kalau di sini terlihat agak ini ya, agak apa namanya, overlappingnya banyak gitu ya, irisannya sangat banyak gitu ya. Pada kasus yang lain bisa jadi dengan kita melakukan pewarnaan saja sudah terpisah lumayan jauh. Oke, nah setelah itu baru teman-teman lakukan pembuatan subset ini ya, melakukan subset. Kenapa? Karena kalau kita langsung melakukan pembuatan subset seperti ini, skala yang digunakan by default oleh R itu berbeda. Artinya teman-teman bisa melihat nih di sini ya, kalau yang wilayah barat ya, ini 5, kemudian 10, kemudian 15 ini skalanya. Sedangkan kalau yang wilayah timur 6, 8, 10, 12 dan 14. Artinya tidak bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya. Tapi kita melihat sebarannya saja. Kalau kita bandingkan secara langsung akan lebih mudah dengan menggunakan warna seperti ini. Artinya itu yang saya rekomendasikan kepada teman-teman ya, gunakan warna dulu untuk melihat overview secara keseluruhan, kemudian untuk melakukan zooming in ya, teman-teman menggunakan subset ini. Oke. Berikutnya adalah kita bisa juga menggunakan library khusus, bukan bawaan dari R-nya, yaitu ada 2 library yang bisa kita gunakan, lattice dan ggplot2. Dengan lattice ya, functionnya adalah seperti ini ya, dengan function xyplot ya, kita tentukan variabelnya apa gitu ya. Kemudian pemisahnya itu apa? Ya, pemisahnya ini dengan tanda pemisahnya. Pemisahnya adalah region gitu ya. Datanya adalah data pollution. Artinya teman-teman bisa mengganti ini, bisa mengganti. Misalnya kalau tadi penduduk DKI Jakarta adalah jumlah pendapatannya, gitu kan. Kemudian pajak yang dibayarkan, kemudian pembaginya adalah tingkat pendidikan. Misalnya. Oke. Nah, di ggplot2, function yang kita gunakan adalah qplot ya, dengan qplot. Ini sama, pertama kita munculkan latitude-nya, kemudian PM25-nya, data pollution-nya. Nah, di sini nih pembaginya kalau di di ggplot kita menggunakan parameter namanya facet ya. Di facet ini kita menggunakan region ya. Nah, pada intinya adalah sama, hanya saja karena kita berbeda library maka bagaimana sintaksnya memang sedikit berbeda ya. Nah, tampilannya mana yang lebih menarik terserah, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja ya. Oke. Nah, untuk kita mau memvisualisasikan kalau datanya lebih dari 2 dimensi gimana? Kalau tadi kan saya contohkan hanya 2 dimensi, 2 variabel yang kita bandingkan gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 2 dimensi gimana? Nah, untuk melakukan lebih dari 2 dimensi, kita berpikirnya tentu saja dengan 3 dimensi gitu ya. Nah, kalau tanpa menggunakan animasi 3 dimensi, ada 4 pilihan di R. Yang pertama adalah overlay atau multiple 2D plots ya, atau kita sering menyebutnya sebagai conditional plot ya, atau coplot. Ini untuk menggambarkan hubungan 2 variabel berdasarkan perubahan dari variabel ketiganya atau variabel keempatnya atau variabel kelimanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan warna, menggunakan
size, menggunakan bentuk untuk menambah dimensi. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Oke, nah kemudian dengan menggunakan spinning atau interactive plot bisa juga, actual 3D plot bisa juga. Nah ini banyak disediakan di R, terutama di ggplot ya. Yang kedua tadi sudah saya tunjukkan, salah satunya adalah dengan menggunakan color ya. Bagaimana kalau kita menggunakan size kemudian menggunakan shape, berarti ya misalnya di sini gitu ya, untuk yang wilayah barat dan wilayah timur gitu ya, tidak kita bedakan menurut warna tapi menurut bentuknya. Misalnya wilayah timur itu bentuknya bulat, wilayah barat bentuknya adalah tanda plus, misalnya seperti itu ya. Nah, artinya kita bisa melakukan visualisasi kalau lebih dari 2 dimensi ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya sebenarnya di R by default sudah menyediakan banyak fitur untuk melakukan visualisasi data ini gitu ya. Nah, di package ggplot 2 itu banyak yang sudah kita disupport ya, dengan berbagai macam visualisasi yang sudah proven gitu ya, yang kita bisa gunakan. ggplot ini merupakan bagian dari Tidyverse ya. Saya akan merekomendasikan website ini gitu ya. Kita akan coba perhatikan ya. Kita akan coba perhatikan dulu. Oke. Nah, di sini ya di website ini teman-teman bisa melihat ya, ada banyak sekali bagaimana kita bisa menampilkan berbagai jenis visualisasi gitu ya, visualisasi. Pada saat kita misalnya dengan tampilan seperti ini yang tadi yang juga saya sebutkan, bagaimana kalau kita memvisualisasikan dengan variabel yang lebih dari satu ya, variabel lebih dari satu. Kita bisa mengkombinasikan mulai dari scatter plot dengan histogramnya, scatter plot dengan box plotnya gitu ya. Kita bisa juga menampilkan berbagai jenis histogramnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini ada banyak sekali ya. Nah, ini adalah yang saya sarankan, nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi di sini ya. Tapi pada intinya adalah ini perlu pengalaman ya, perlu pengalaman serta perlu domain knowledge. Variabel mana yang harus ditampilkan. Artinya teman-teman harus berhati-hati. Misalnya dengan saya mau menampilkan antara jumlah anak yang lahir gitu ya dengan panjang jalan raya gitu kan. Boleh nggak? Boleh saja. Cuman maknanya apa? Gitu ya. Jadi bukan sekedar kita menampilkan beberapa variabel kita kombinasikan sekaligus, tapi memerlukan pengetahuan atau domain knowledge untuk kondisi data tersebut. Oke. Nah, saya akan memberikan satu studi kasus lagi, yaitu dengan ggplot. Nah, ini kebetulan studi kasusnya adalah dengan menggunakan MPG dataset. MPG dataset ini sama diperoleh dari US EPA ya, Badan Perlindungan Lingkungan ya, untuk 38 jenis mobil gitu ya. Bagaimana nih emisi yang dihasilkan ya. Nah, data MPG ini teman-teman bisa akses ya dengan dengan MPG ya, langsung kita memiliki beberapa variabel di sini. Ini adalah pembuatnya, Audi dan seterusnya, kemudian ini ada modelnya, model A4 dan seterusnya, kemudian ini adalah displaynya, kemudian adalah tahun pembuatannya, jumlah silindernya, transmisinya, berapa jumlah drive-nya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mau bertanya, misalnya saya mau bertanya, apakah mobil yang menggunakan mesin yang berukuran lebih besar
juga mengkonsumsi bahan bakar lebih besar dibandingkan mobil yang menggunakan mesin berukuran kecil. Kan ini sebuah pertanyaan. Sama bahwa visualisasi itu kita selalu memulai dari sebuah asumsi atau sebuah pertanyaan yang kemudian kita tampilkan dalam bentuk visualisasinya. Misalnya tadi kita memiliki ukuran mesinnya gitu ya, ukuran mesin di sini. Maka kita bisa menggunakan ggplot, kita masukkan datanya itu MPG gitu ya, geometric point-nya ini seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk melihat gitu ya, untuk melihat berapa konsumsinya. Ini kan konsumsi ya, konsumsi konsumsi bahan bakarnya gitu ya. Konsumsi bahan bakarnya, kemudian ini adalah engine size-nya ya, engine size-nya ini, kemudian ini adalah efisiensi dari bahan bakar. Kita ingin melihat nih, apakah tadi ya, apakah mobil yang memiliki mesin yang berukuran besar lebih mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak daripada yang mesinnya lebih kecil gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat seharusnya kita melihat grafik seperti ini ya. Kita harusnya melihat grafik yang naik gitu ya. Ternyata grafiknya cenderung turun gitu ya, cenderung turun. Oke, cenderung turun. Artinya mobil dengan engine atau mesin yang berukuran lebih besar memang mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar gitu ya. Karena apa? Karena efisiensinya semakin menurun gitu ya. Efisiensinya semakin menurun. Artinya dia semakin banyak mengkonsumsi bahan bakar gitu ya. Nah, kita bisa juga nih menambahkan variabel ketiga, misalnya variabel ketiganya adalah kelas gitu ya, kelas. Kelasnya itu kelas apa nih? Kelas dari mobilnya sendiri misalnya. Kita bisa menambahkan kelas dari mobilnya dan seterusnya. Artinya pada saat kita melakukan visualisasi di sini, kita memang melakukan identifikasi dengan membuat sebuah asumsi terlebih dahulu atau membuat sebuah pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, dari sini kita bisa mengkombinasikan satu variabel satu dimensi tadi, kita melihat dari dua dimensinya atau menambahkan variabel ketiga, variabel keempat dan seterusnya. Artinya kalau di sini nanti teman-teman bisa menampilkan nanti warnanya, misalnya warna yang untuk kelas mobil tertentu gitu ya, atau menggunakan ukuran ya, ukuran dan bentuk dari scatter plotnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke. Berikutnya kalau kita ini misalnya mau menampilkan warnanya gitu ya, warna untuk kelas dari mobilnya. Nah, artinya seperti ini ya. Ini dibagi menurut kelas dari mobilnya. Ada yang kelasnya two seater, compact, kemudian mid size, minivan, pick up, subcompact sama SUV gitu ya. Menurut warnanya ya. Ini yang visualisasi yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Kemudian sebenarnya setelah ini teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan bisa membagi menurut kelas ini. Oke, saya mau SUV gitu ya dipisahkan dalam satu subset sendiri, artinya plotnya sendiri. Kemudian compact plotnya sendiri gitu ya, mid size plotnya sendiri. Jadi tahapannya adalah kombinasikan dulu jadi satu, kemudian setelah itu baru di breakdown. Oke. Oke. Sama nih, kalau misalnya kita tidak menggunakan warna, tapi menggunakan ukuran, ya ukuran dari scatter plotnya, ukuran dari dotnya, gitu ya. Nah, kalau two seater seperti ini, ya, apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Ternyata kalau kita bisa saja kita menggunakan ukuran dari dotnya, gitu ya, tapi tidak cukup informatif. Menarik menarik mungkin ya, tapi tidak informatif. Artinya ini bukan exploratory graph yang kita harapkan. Artinya tidak dengan mudah kita melakukan identifikasi dengan graf ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan alfa. Alfa ini artinya transparansi ya, transparansi dari masing-masing titik gitu ya.
Apakah teman-teman bisa terbantu dengan transparansi seperti ini? Maybe bisa, ya, maybe bisa. Tapi mungkin ternyata cukup sulit, berarti ini tidak mencapai tujuan dari exploratory graph yang diharapkan. Lalu kapan seperti ini kita gunakan? Misalnya kita terbatas mau menampilkan display, ya, menampilkan display pada printout yang black and white, maka kita bisa menggunakan transparansi ini, ya. Oke. Kita juga bisa mengatur properti estetika geomnya secara manual gitu ya. Misalnya semua titik plotnya kita buat jadi biru. Ini di ggplot. Artinya banyak. Berikutnya adalah kalau tadi kita sudah coba warna, kita sudah coba transparansi atau alpha, kita sudah coba menggunakan size, kita bisa juga menggunakan ukur bentuk gitu ya, shape gitu ya. Nah, shape ini bisa teman-teman pilih dari kode ya, kode bentuk yang sudah disediakan di ggplot ya. Nah, ini bisa gunakan. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di dalam ggplot pengaturan untuk visualisasi tadi itu ada di parameter facet ya. Ini salah satunya adalah dengan membaginya menjadi facet, artinya ada subplot ya, subplot untuk satu subset data gitu ya. Ada beberapa argumen yang di dalam facet ini yang perlu kita gunakan. Misalnya seperti ini ya. Kita membaginya menjadi beberapa plot gitu ya, menjadi beberapa plot ya. Artinya ini kita lakukan setelah kita melakukan visualisasinya secara kombinasi lebih dulu. Nah, kemudian kita bisa melihat nih bahwa yang two-seater itu relatif terkumpul di sebelah sini, gitu ya. Kemudian mid size terkumpul seperti ini, compact terkumpul sebelah sini, sedangkan SUV lebih tersebar. Misalnya seperti itu. Oke. Oke. Nah, geometric object. Nah, geometric object ini biasanya memang kita gunakan untuk mendeskripsikan plot yang kita gunakan. Jadi seringkali kalau geometrik ini orang menyebutnya, kalau misalnya bar chart, orang menggunakannya bar geom. Kemudian line chart, line geom. Box plot menggunakan box plot geom dan seterusnya. Nah, masing-masing geom function ya, kalau di ggplot memang menggunakan namanya geom ya, geometric point-nya, apakah geometric point, kemudian geometric smooth dan seterusnya, masing-masing ada parameter yang bisa kita gunakan nih. Artinya kita bisa mengkombinasikan banyak hal ya, memvariasikan seperti apa visualisasi yang kita harapkan ya. Oke, kemudian ini juga position adjustment bisa juga kita lakukan di visualisasi kita. Artinya banyak sekali. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan bar plot ya, bar plot. Artinya kalau tadi kita menggunakan hanya scatter plot ya, kalau di bar plot ini berarti kita menggunakan variabel-variabel kategori kita sebagai pemisah gitu ya. Ggplot sangat lengkap sekali ya, apa yang bisa kita eksplorasi di sini. Berbeda dengan di plot yang bawaan dari R ya. Ini teman-teman saya berikan beberapa contoh yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Pewarnaan untuk masing-masing grafiknya bisa berbeda-beda. Oke. Nah, bahkan bisa seperti ini gitu ya. Untuk di masing-masing kategori gitu ya, di masing-masing kategori bisa kita bagi ya menurut sebaran data di dalam kategori tersebut. Nah, ini menarik sekali ya. Oke. Seperti ini juga posisinya kita bisa lakukan adjustment gitu ya. Nah, oke, kemudian ini adalah feelingnya. Kalau misalnya di sini kita melihatnya dengan angka absolutnya, ya, saya mau lihat persentasenya, bisa juga kita melakukan menjadinya apa namanya persentasenya. Berarti semuanya dalam 100% gitu ya, 100%. Nah, jadi kita lihat komposisinya dalam 100%. Berikutnya adalah kalau misalnya kita tampilkan secara mendatar. Ya, kita tampilkan secara mendatar seperti ini. Oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah beberapa
fungsi yang sudah disediakan di ggplot yang teman-teman nanti bisa explore. Tapi memang ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah tujuan dari exploratory graph-nya harus tersampaikan, bukan masalah visualisasinya yang harus menarik, tapi bisa memperoleh pola yang unik dari data. Setelah teman-teman memperoleh pola yang unik dari data, teman-teman bisa berbicara lebih banyak mengenai data tersebut. Kalau pola tersebut belum ditemukan, maka kita harus mencoba beberapa visualisasi yang lain sampai kita menemukannya. Sesuai dengan prinsip di data mining bahwa selalu ada pattern atau pola yang unik dari sebuah data. Tugas kita adalah untuk menemukannya. Ini adalah beberapa fungsinya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya berikan ya. Yang pertama adalah Exploratory Data Analysis with R. Ini e-booknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Kemudian ini ada Airgraph Gallery, ya. Apa saja yang teman-teman bisa lakukan dengan R, gitu ya. Kemudian R for Data Science juga sudah saya berikan di Google Classroom. Exploratory Data Analysis di John 2K, ini ada di perpustakaan, ya. Kemudian ini adalah data visualization dengan ggplot. Ini saya rekomendasikan. Ini ada cheat sheet-nya, artinya teman-teman tidak perlu menghafalkan, ya. Teman-teman bisa mengecek saya menggunakan apa nih, gitu ya. Kemudian untuk data yang kita gunakan hari ini bisa diakses di sini yang average PM 2.5 yang kita peroleh dari data lingkungan di Amerika Serikat. Mungkin seperti ini teman-teman semuanya. Kata kuncinya memang adalah mencoba serta menambah pengalaman dengan melihat dari data yang teman-teman gunakan selama ini. Oke, sebagai penutupnya, ini perkataan dari Profesor John 2K. As the simple graph has brought more information to the data analysis mind than any other device. Artinya, graf ini membawa peran penting, bukan untuk menampilkan sesuatu yang menarik, tapi juga menjadi pembuka dari blind spot kita sebagai seorang data scientist. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya tutup dulu. Selamat sore.